Hari ini hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023. Semakin lama rasanya, semakin malam dan semakin malam saja. Karena banyak aktivitas. Kemarin juga Lumpur datang. Jadi tadi siang beliau masih sempat berada di sini, lalu pulang ke Wat Panakam Noi. Setelah itu juga masih terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan, karena wihara besar tentunya banyak bagian-bagian mana yang perlu diperhatikan. Bukan hanya sekedar memperhatikan saja, pakai tenaga juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dirasa memang masih memungkinkan dan layak untuk dikerjakan oleh seorang bhikkhu. Karena yang namanya wihara itu bagi seorang bhikkhu layaknya rumah sendiri. Kalau bukan bhikkhu yang menjaganya, lalu siapa yang akan menjaganya? Makanya terkadang ketika melihat dari bagaimana mendidik diri untuk memiliki kepedulian, untuk memiliki rasa tanggung jawab, serta berbagai hal yang mana kiranya dapat membantu untuk menjaga wihara maupun mengembangkan wihara, itu terhitung sebagai satu hal yang teramat berharga dan sangatlah penting. Karena jika tidak, mungkin bagi diri sendiri juga, meskipun hidup sebagai seorang bhikkhu, jika tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak memiliki rasa peduli terhadap tempat di mana dirinya hidup ataupun tinggal, maka akan sulit untuk dapat diterima di manapun. Sekalipun mengenakan jubah Sang Buddha, namun jika tidak menjalankan Dhamma Vinaya sesuai dengan ajaran Sang Buddha, tetaplah sulit untuk dapat diterima tinggal di wihara. Hal ini mengingatkan saya secara pribadi berdasarkan pengalaman yang sebelumnya pernah dialami ketika masih puasa pertama, berarti 8 tahun yang lalu, di mana saat itu saya masih belum tinggal di Wat Panakam Noi, masih tinggal di Sakonnakhon. Ketika berada di sana, tinggal di sana, sempat membicarakan mengenai keinginan untuk pindah, mencari guru yang dapat memberikan bimbingan. Lalu bhikkhu di sana itu mengatakan, nanti setelah tidak tinggal lagi di sini, kapanpun ingin datang, datanglah, tidak perlu merasa sungkan. Anggap saja ini di sini rumah sendiri. Saya mendengar demikian, itu sempat terkejut juga. Padahal tinggal di sana hanya beberapa bulan saja. Tapi salah satu bhikkhu yang tinggal di sana, yang juga memiliki kedudukan cukup penting juga di sana, sampai berkata demikian,
Itulah artinya di mana ketika seseorang itu tinggal, orang lain pun akan memperhatikan bagaimana orang tersebut memiliki sikap, memiliki perilaku, memiliki kepedulian serta tanggung jawab. Kalau orang itu tidak dapat memberikan manfaat atau apalagi malah merusak atau membuat berbagai persoalan, berbagai permasalahan, tentunya tidaklah akan ada orang yang mengatakan seperti halnya mengajak untuk kembali tinggal bersama. Namun ketika seseorang tahu bagaimana karakter dari orang tersebut, tentunya ada harapan untuk dapat kembali tinggal bersama pada waktu tertentu yang mana memungkinkan di masa depan nanti. Jadi di sini melihat dalam hal ini semakin meyakinkan bahwa sebenarnya dalam Buddha Sasana ini, asalkan dapat membawa diri menjadi orang yang baik, pastilah dimanapun itu akan diterima dan tidak perlu khawatir akan tinggal di mana, akan memiliki tempat tinggal ataukah tidak, akan ada orang yang mau menerima ataukah tidak. Karena orang baik pastinya selalu diharapkan oleh orang baik pula untuk dapat tinggal bersama dengannya. Walaupun mungkin dalam tempat tinggal yang ditinggali tersebut tidaklah begitu mewah, tidaklah begitu besar, maupun tidaklah begitu layaknya serba ada. Namun biar bagaimanapun tetap layak untuk ditinggali. Walaupun kecil, walaupun sederhana, justru semakin sederhana dan semakin dalam keadaan yang serba apa adanya, itulah yang memang semakin mencerminkan tempat tinggal seorang bhikkhu dan akan membawa diri untuk semakin lebih waspada, menjauhkan diri dari kelalaian serta ego diri yang ada. Inilah manfaat dimana apabila diri kita mampu untuk membawa diri dengan baik, berada dimanapun juga selalu diharapkan. Namun jika tidak mampu untuk berperilaku baik, selalu mencari persoalan, tentunya tidak akan ada satu orang pun yang bersedia untuk menerima. Ketika tinggal bersama dengan guru juga demikian, yang mana merupakan sarana belajar, sarana untuk saling mengetahui sifat satu sama lain. Jika dikatakan hidup dalam waktu lama di bawah bimbingan dibandingkan dengan hidup seorang diri tanpa ajaran, tanpa bimbingan, tanpa pengawasan sama sekali, tentunya sangatlah jauh berbeda. Karena yang pertama, setiap orang, siapapun itu yang pada awal-awal memasuki kebikuan, tentunya bukanlah sebagai orang yang tahu segalanya, bukanlah seorang yang maha tahu ataupun pandai dalam berbagai hal ataupun baik secara utuh.
Jadi di saat tinggal tanpa adanya bimbingan, di mana kekotoran batin yang memang sudah ada sedari awal, itu akan semakin menjadi-jadi dan seolah tanpa memiliki rasa takut akan apapun. Jadi namanya hiri otapa, rasa malu untuk berbuat jahat, serta rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat mungkin tidaklah dimiliki. Namun di saat tinggal dengan guru, di bawah pengawasan, di bawah bimbingan, itu akan sedikit lebih baik. Karena masih ada sosok yang ditakuti, ada sosok yang dipandang, ada sosok yang disegani. Takut apabila berbuat kesalahan, karena walaupun kecil, ketika dicela, mungkin akan sangat pedih rasanya. Dan saya pun dapat sampai ke tahun ke-9 ini, ditambah lagi terus hidup di bawah bimbingan, juga bukanlah tanpa omelan, bukanlah tanpa kesalahan. Kadang ada waktu-waktu tertentu di mana mendapatkan teguran, apalagi sempat menjalankan kewajiban atau tugas yang begitu dekat dengan guru. Tentunya di saat lalai sedikit saja akan kelihatan, dan beliau tidak pandang bulu. Begitu lihat langsung ditegur di tempat, langsung kena omelan di tempat. Dan ketika sampai pada saat ini, rasanya itu semua benar-benar begitu berharga. Dari yang awalnya ketika mendapatkan teguran, ketika mendapatkan omelan atau bahkan dikatakan bodoh dan lain sebagainya, itu merasa sedikit kesal juga. Walaupun bukan kesal terhadap beliau, tapi kesal terhadap diri sendiri. Kenapa kok saya begitu bodoh gitu. Namun semakin kesini, sampai pada titik di mana ketika beliau katakan demikian, itu bisa tertawa, bisa tersenyum. Jadi sampai semuanya, ya, biku-biku yang di bawah bimbingan beliau, itu bisa sampai sedemikian, ditegur, namun bisa untuk mengatasinya, tidak menjadi marah, tidak menjadi emosi, tidak menjadi malah berbalik memarahi beliau. Dan disinilah yang merupakan level atau tingkatan batin juga, sejauh mana seseorang tersebut memiliki kualitas batin, sejauh mana telah dapat mengatasi kemarahan, sejauh mana telah dapat melatih diri untuk mengatasi emosi. Jadi ketika sampai pada masa-masa ini, rasanya masa-masa lalu yang begitu berat, yang begitu penuh tekanan, yang begitu penuh teguran, itu terasa sangatlah berharga. Dan mungkin ketika, kalau misalnya ada kesempatan atau memungkinkan untuk bertemu dengan diri sendiri pada masa-masa itu, pada masa mungkin 5-6 tahun yang lalu, mungkin akan mengungkapkan rasa terima kasih yang teramat besar, karena dia yang dululah diri kita yang saat ini itu dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih kuat, dan lebih mampu untuk
mengatasi berbagai persoalan yang ada. Walaupun yang namanya persoalan di dunia ini tidaklah mungkin ada habisnya. Entah masalah ini, masalah itu akan selalu ada saja. Namun di saat kemampuan kita itu lebih besar daripada persoalan tersebut, maka tidak ada satupun persoalan yang dapat menghentikan langkah kita. Dan satu hal yang mungkin akan dititipkan di sini sebagai akhiran, agar Buddha Mamaka sekalian itu semakin lebih jeli lagi, semakin lebih bijak lagi di dalam menyikapi berbagai persoalan hidup yang mungkin atau pasti dialami, entah berat ataupun ringan, entah kompleks ataupun sederhana, akan selalu ada saja. Jadi ingatlah bahwa berbagai macam persoalan hidup, berbagai macam permasalahan di dalam kehidupan itu merupakan hal yang wajar, umum, dan hal tersebutlah yang akan berguna untuk membawa perkembangan bagi kehidupan kita. Dan perlu diingat bahwa tidak ada satupun rintangan atau persoalan ataupun permasalahan yang ditemui dalam kehidupan itu yang dapat membunuh diri kita. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Yang terpenting adalah terus berusaha untuk berjuang di dalam mengatasinya. Seberat apapun itu, jika ada usaha, maka cepat atau lambat akan bertemu dengan caranya untuk mengatasi atau mengangkat beban tersebut. Sama seperti ketika kita bertemu dengan beban yang berat, mungkin pada awalnya bingung juga bagaimana menyingkirkannya atau bagaimana mengangkatnya atau memindahkannya sehingga jalan kita ke depannya itu tidak lagi terhalangi. Di sanalah pada saat berpikir, pada saat mencari cara, pada saat merenungkan berbagai alternatif untuk memecahkannya, akan muncul satu pencapaian yang berupa pengetahuan untuk dapat melewati hal tersebut atau mengatasinya. Jadi tidak ada apapun yang di luar daripada kemampuan diri kita untuk mengatasinya. Kita hidup di dunia ini, kita lahir ke dunia ini dengan kemampuan yang sebenarnya begitu besar, dan besarnya tersebut jauh melebihi apa yang mungkin diri kita sendiri kira. Jadi jangan berkecil hati atau jangan pesimis ataupun menganggap bahwa diri kita bukanlah dilahirkan untuk memiliki bakat atau mencapai kesuksesan yang besar. Karena yang namanya pencapaian ataupun kesuksesan di dalam hidup ini tentunya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Seperti kalau misalnya kita lihat dari orang-orang terkemuka, orang-orang ternama di dunia ini, mungkin pada awalnya pun tidak ada yang akan mengetahui akan seperti apa orang tersebut jadinya. Seperti misalnya presiden kita saat ini, mungkin pada saat masih duduk di bangku sekolah, siapa yang akan mengira bahwa beliau kelak akan menjadi presiden di Republik Indonesia kita. Tapi
Lihatlah bagaimana waktu berjalan dan beliau berusaha memberikan karya-karya sehingga dapat mengambil hati banyak rakyat Indonesia, sehingga dapat sampai pada titik yang boleh dibilang merupakan satu pencapaian besar dari seorang anak manusia, seorang putra bangsa. Untuk itu tidak semestinya kita mengecilkan keinginan di dalam kehidupan ini, dan dalam praktek dhamma juga demikian. Yang mana maga, pala, dan nibbana itu tidaklah habis dimakan zaman dan akan selalu ada sampai kapanpun. Di mana ada kilesa, di mana ada kekotoran batin, di sana pula pastinya akan terdapat dhamma sebagai obatnya, dan selalu ada jalan untuk mengakhiri penderitaan. Makanya jangan bosan-bosan untuk berusaha berbuat baik, menjadi orang yang baik sesuai dengan ajaran dari Sang Buddha yang telah beliau nyatakan, yang hingga saat ini juga masih tetap dapat dipakai, yaitu janganlah berbuat jahat, tambah kebajikan, dan sucikan hati dan pikiran. Dengan ini saja sudah mencakup seluruh dari 84.000 pokok dhamma yang beliau ajarkan. Makanya para Buddha Mamaka sekalian yang telah sampai saat ini mempelajari dhamma, entah baru 1 tahun, entah 2 tahun, entah puluhan tahun mungkin, teruslah berusaha, karena jalan dhamma itu akan selalu mengarahkan pada kebahagiaan. Ya, semoga hari ini merupakan hari yang penuh berkah bagi kita semua. Selamat menjalankan hidup ini dengan penuh ketegaran dan semangat. Cái rồi, tadi ay membantai ya, kau bodoh cepat tu, mencari kita sabi buah. Nggak bisa gitu bantai. Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.